Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi informasi seputar perencanaan kita untuk melakukan kegiatan touring yang akan kita laksanakan pada tanggal 5 sampai tanggal 8 Maret 2022. Simak penjelasan berikut, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Yang pertama, hal-hal yang perlu kalian persiapkan dan ketentuan yang mungkin akan menjadi patokan dan panduan selama kita perjalanan. Yang pertama dan utama adalah tentu pada malam tanggal 5 ya atau malam Sabtu, tentu kalian sudah harus mulai packaging, sudah mulai harus packing dari sore hari ya, atau dari sore hari atau setelah maghrib atau selepas isya ya, sudah mulai tuh di packing tuh ya, disiapkan semua peralatan perlengkapan dan semua kebutuhan yang akan kalian bawa. Jangan sampai kalian baru mempersiapkan packagingnya itu di ba'da subuh, dan itu pasti akan merepotkan sekali. Oke, yang pertama, jangan lupa kalian membawa perlengkapan ibadah. Kalau untuk perempuan tentu mukena ya. Nah, kalau untuk yang cowok sebetulnya sederhana sekali lah ya. Cukup dengan pakaian yang ada, tinggal kalian siapkan saja penutup kepala atau kopiah. Ya, bolehlah bawa kain sarung gitu ya. Mungkin juga akan bermanfaat. Tidak perlu banyak-banyak. Kemudian yang kedua, jangan lupa tool atau peralatan-peralatan protokol kesehatannya ya. Masker tiap kalian harus bawa paling enggak sekurang-kurangnya adalah 10 buah ya. Pastikan kalian menggunakan masker yang kira-kira nyaman buat kalian ya. Apakah itu yang modelnya masker medis atau duckbill atau apa, yang paling penting nyaman buat kalian dan mudah untuk kalian breathing atau bernapas gitu ya. Dan jangan lupa juga kalian boleh membawa di botol kecil hanya untuk kebutuhan kalian sendiri, yaitu hand sanitizer ya. Itu untuk peralatan prokesnya. Yang ketiga, jangan lupa juga dari sekarang sudah kalian siapkan, udah kalian print out kartu vaksin ya. Print saja, kemudian laminating aja, sederhana aja, kemudian taruh di dalam dompet kalian. Suatu waktu pasti itu akan sangat dibutuhkan kartu vaksin. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan lupa kalau kalian bawa gadget ya, bawa HP, dan kebetulan waktu kalian daftar Peduli Lindungi itu menggunakan gadget dan nomor kalian, maka pastikan saja bahwa di gadget kalian itu memang ada tersedia aplikasi Peduli Lindungi yang di mana di dalamnya ada fitur untuk sertifikat vaksin yang bisa dibuka kapanpun. Itu jika kalian memiliki. Yang kelima, jangan lupa kalian bawa pakaian ganti maksudnya. Cukup dua saja ya, dua saja. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa kalian cukup membawa tiga yang harus kalian bawa ya. Yang pertama itu adalah pakaian touring, pakaian kaos touring seperti ini satu. Yang kedua baju batik bebas ya, atasan batik tapi bebas, tapi tidak boleh seragam maksudnya. Yang ketiga adalah atasan kaos olahraga, itu yang wajib atau kudu dibawa. Nah, selebihnya kalian cukup bawa dua style atau dua pakaian aja untuk pakaian ganti. Oke, itu yang kelima. Yang keenam, jangan lupa bawa peralatan mandi ya. Peralatan mandi itu apa? Ya sabun, ya odol, ya sikat gigi, ya handuknya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu dengan teman sekamarnya dengan siapa, maka boleh sebetulnya sabun itu misalnya satu botol atau satu batang bisa bareng-bareng. Begitupun pasta giginya, ya itu bisa, pasta giginya itu bisa bareng-bareng. Asal jangan sikat giginya bareng-bareng ya. Itu untuk peralatan mandi. Kemudian jangan lupa kalian tetap bawa sendal ya. Bawa sendal yang itu pasti akan sangat penting sekali. Kemudian membawa alat tulis dan buku catatan secukupnya. Cukup yang tipis-tipis aja, buku tulis kosong yang kecil atau notes gitu ya. Dan bolpen cukup yang kecil-kecil aja, nggak usah yang tebal-tebal. Karena kita tidak akan terlalu banyak melakukan aktivitas menulis. Jadi membawa alat tulis dan buku catatan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kesembilan, jangan lupa persiapkan juga kalian uang pecahan logam ya. Uang pecahan logam itu bisa Rp500 atau Rp1.000, dan itu akan sangat bermanfaat sekali untuk kalian nanti bisa berbagi di tempat-tempat tertentu, terutama di tempat-tempat di tempat penjarahan, atau misalnya berbagi dengan para seniman
jalanan. Ya sekitar 20.000, 25.000 mungkin kisaran itu ya uang pecahan logam. Perlu dipersiapkan. Kemudian juga termasuk itu bisa juga dimanfaatkan untuk nanti apa namanya membayar atau memberikan upah untuk petugas kebersihan di toilet-toilet yang berbayar. Kemudian jangan lupa juga kalian yang ke-10 adalah menyiapkan kantong kresek. Nah, kantong kresek ini sekurang-kurangnya kalian harus siapkan 5 buah lah. 5 buah ya, yang kecil-kecil aja yang kira-kira itu bisa untuk muntahan kalian. Jadi kalau kalian muntah itu bisa langsung ke tempat itu. Mungkin 5 kresek cukup. Tapi juga kalian harus siapkan satu kantong kresek yang memang mungkin ukurannya agak besar dan itu mungkin pasti akan kalian butuhkan untuk nanti mungkin menyimpan pakaian-pakaian yang bekas kotor nanti ya. Jadi jangan lupa kantong kresek yang perlu kalian bawa adalah 5 buah kantong kresek yang ukurannya kecil cukup untuk menampung muntahan kalian andai kata memuntah. Syukur-syukur tidak, dan satu kantong kresek yang agak besar dan itu mungkin bisa kalian peruntukkan untuk nanti menyimpan apa namanya pakaian-pakaian yang bekas atau kotor nanti. Itu yang ke-10. Yang ke-11 jangan lupa bawa obat-obatan pribadi ya. Karena mungkin P3K yang disiapkan oleh kita, oleh panitia atau oleh armada mungkin tidak semuanya mungkin bisa cocok dengan kalian. Jadi obat-obatan yang biasa kalian minum di rumah atau yang kalian sudah cocok misalnya di rumah yang biasa kalian minum itu bawa saja ya, jangan lupa. Kemudian yang ke-12 kamera phone ya. Kalian tentukan bawa handphone. Boleh juga kalian membawa tambahan kamera digital, itu boleh mungkin alat pembantu lainnya tongsis untuk kalian bisa apa namanya bersuap foto gitu ya. Tapi ya yang saya ingin ingatkan adalah yang paling penting adalah kalian membawa yang namanya power bank dan charger. Nah, itu penting. Karena memang itu sangat penting ya. Jadi kalian juga harus menghemat-hemat penggunaan HP kalian agar baterainya, agar powernya cukup bagus ya. Oleh karena itu power bank itu akan sangat penting. Headset tentu pasti kalian penting untuk kalian gunakan selama perjalanan karena mendengarkan musik atau melihat video dengan audio kalau antara dengan headset dengan langsung itu tentu powernya akan lebih ringan kalau kita menggunakan headset. Itu yang ke-12. Yang ke-13, kalau kalian lagi kurang fit, maka pastikan sebelum hari perjalanan kalian boleh minum vitamin ya. Atau mungkin periksakan ke dokter dulu untuk minta nasihatnya. Itu kira-kira yang perlu kalian persiapkan terkait dengan perencanaan packaging yang harus kalian siapkan. Dan tentu saja kalian harus menghemat alat yang untuk bawanya. Jadi boleh tas, boleh koper, boleh ransel. Jadi backpacker lah, jadi paling nggak satu aja cukup ya, jangan sampai bawa koper, bawa ransel dan lain sebagainya. Jadi cukup kalau bisa satu saja yang kalian bawa. Oke, berikutnya ketentuan umum yang lainnya adalah pertama, jangan lupa kalian harus cukup tidurnya malam itu sehingga nanti pada pagi harinya kalian harus sudah tiba di titik poin pemberangkatan nanti di Jembatan Layang Cibinong itu paling tidak pukul 05.30. Kalian masih bisa kok sholat subuh di rumah. Setelah sholat subuh di rumah kalian bisa langsung menuju ke Cibinong, langsung ke Jembatan Layang. Nanti di sana sudah ada armada yang menunggu kalian dan di sana sudah ada nomor-nomor kendaraan yang kalian bisa kenali lebih jelas. Itu yang pertama, kalian sudah harus standby di tempat poin pemberangkatan yaitu di Jembatan Layang pukul 5.30 di mana kendaraan itu menghadap ke arah Jakarta. Yang kedua, pembagian bis itu sudah diatur sedemikian rupa ya oleh panitia dan kalian tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan untuk pindah dari satu bis ke bis yang lainnya dengan alasan apapun. Yang ketiga, nah tempat duduknya tentu kalian boleh saja pilih suka-suka kalian, tapi tentu nanti di bawah bimbingan panduan Bapak dan Ibu guru yang menjadi pendamping kalian di bisnya masing-masing. Yang keempat, kalian tidak boleh membawa barang-barang yang terlarang ya. Sekedar mengingatkan ya, yang terlarang banyak ya, baik itu senjata tajam atau mungkin rokok atau apa itu tidak boleh dibawa ya. Yang kelima,
menjunjung tinggi kehormatan adat istiadat yang berlaku di suatu tempat atau objek wisata. Jadi kalau di suatu tempat, di tempat objek wisata, karena kita akan keluar kota, kita keluar daerah, kita keluar provinsi, maka tentu akan ada aturan-aturan yang diberlakukan di suatu tempat, baik itu di tempat objek wisata maupun di tempat-tempat kita transit. Dan itu betul-betul kita harus ikuti dengan baik, kita bisa adaptasi dengan budaya-budaya masyarakat setempat. Kemudian yang keenam, jika kalian sedang ada dalam sebuah kelompok dan dan kalian misalnya ingin keluar dari rombongan, maka kalian diperbolehkan, tapi dengan catatan satu izin kepada guru pendampingnya. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh yang perlu kalian perhatikan adalah kalian tidak dianjurkan, terutama yang wanita, untuk menggunakan perhiasan yang berlebihan sehingga itu bisa berpotensi mengundang tindak kriminal. Ya, itu yang ketujuh, terutama untuk yang perempuan. Yang lainnya, ketentuan khusus yang lainnya, selama di perjalanan kalian tentu di dalam kendaraan nggak boleh itu duduk di atas sandaran-sandaran jok begitu. Duduklah dengan baik, dengan rapi, sebagaimana mestinya. Yang kedua, jangan sampai kalian mencoret-coret apapun yang ada di dalam bis ya, atau merusak dekoratif yang ada. Yang ketiga, kalian tidak boleh juga membuang sampah sembarangan, baik itu di dalam bis, apalagi sampai keluar bis, karena sebetulnya di dalam bis nanti sudah disediakan juga polybag atau tempat sampah yang tersedia untuk itu. Kemudian jika selama perjalanan kalian mendapatkan gangguan kesehatan, maka segera saja hubungi pendamping kalian yang ada di bisnya, karena kita menyiapkan medical kit, perangkat-perangkat obat-obatan yang mungkin itu bisa membantu kalian. Yang berikutnya adalah kalian juga harus menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh tour leader. Di setiap bis itu disiapkan tour leader yang akan menyampaikan atau memberikan petunjuk tentang objek-objek tertentu, atau memberikan sekilas tentang story daripada objek yang akan kita kunjungi. Dan yang terakhir, kalian juga harus berperan aktif selama di perjalanan. Kalau ada hiburan, kalian ikut bergembira, ada informasi, kalian ikut mendengarkan, dan lain sebagainya. Itu selama di perjalanan. Bagaimana kemudian kalau sudah tiba di objek wisata? Tentu yang pertama adalah kalian harus mengikuti semua petunjuk dan penjelasan dari tour guide setempat. Nah, tentu nanti baik itu di Borobudur atau di tempat manapun juga, tentu nanti ada tour guide yang akan mendampingi kalian, yang akan melakukan asistensi, memberikan penjelasan-penjelasan tentang product knowledge atau tentang history daripada tempat objek atau situs tersebut. Dan kalian cukup dengarkan dengan baik, direkam kalau perlu, dicatat bila mana itu memungkinkan. Itu kemudian yang berikutnya, memperhatikan dan mentaati semua aturan yang diberlakukan oleh manajemen objek wisata. Pasti setiap objek wisata itu memberlakukan aturan-aturan, ya, di mana aturan-aturan itu pasti sudah termaktub, tertuang, terinformasikan sebelum kita memasuki objek wisata itu. Oleh karena itu, simak betul, perhatikan betul tentang aturan-aturan itu, dan itu akan sangat penting buat kalian untuk kalian nanti bisa mengikuti norma-norma yang ada di dalamnya. Yang berikutnya, tetap waspada. Selama di dalam objek wisata, tetap waspada terhadap keselamatan dan keamanan diri kalian serta harta benda kalian selama di lingkungan objek. Karena tidak menutup kemungkinan, ya, karena kelengahan kita, karena sebegitu banyaknya orang, tentu hal-hal yang tidak inginkan itu dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Oke, itu di objek wisata. Berikutnya di hotel. Bagaimana dengan di hotel? Nah, ruang kamar untuk hotel yang kalian tempati nanti itu adalah bintang 3, sehingga teknologinya memang dan fasilitasnya tentu akan lebih baik lagi. Nah, ruangan kamar untuk homestay kalian itu sudah diatur oleh panitia dan manajemen hotel. Ya, gunakan fasilitas yang ada dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh manajemen dan panitia. Tentu akan ada banyak aturan-aturan yang diberlakukan oleh manajemen hotel. Ya, silakan manfaatkan yang boleh dimanfaatkan, silakan digunakan yang boleh digunakan, silakan dibawa pulang yang boleh dibawa pulang seperti sabun gitu kan, atau misalnya sikat gigi gitu kan. Tapi ada yang tidak boleh dibawa pulang, ya, yang tidak boleh dibawa pulang. Anduk itu nggak boleh dibawa pulang karena itu milik hotel. Gelas segala macam itu nggak boleh dibawa pulang. Karena kalau itu dibawa itu berarti tindakan perilaku yang tidak baik, dan itu termasuk pidana. Oke, itu terkait dengan ketentuan. Dan sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang tentang rundown acara kita berikutnya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan di awal, hari pertama Sabtu tanggal 5 Maret 2022
kalian sudah harus istirahat cukup malamnya dan sudah packing dari sejak malam. Pagi jam 5.30 sampai jam 06.00 kalian sudah tiba di flyover sebagai titik poin pemberangkatan. Dress code yang kalian gunakan adalah saya ingatkan lagi, adalah dress code satu hari itu dari pagi sampai ke pagi lagi kalian hanya akan melakukan ziarah. Kita akan melakukan ziarah sehingga gunakanlah dress code yang kira-kira cocok sesuai dan untuk digunakan ziarah ke makam wali. Jadi boleh pakai sendal ya. Sejak dari rumah kalian boleh pakai sendal, sepatu silakan dibawa, dikemas dengan baik menuju bis. Itu di hari pertama. Kemudian setelah itu dari situ kita akan berangkat, kemudian mulai jam 6 pagi langsung menuju ke rumah makan Singgalang. Sebelum ke rumah makan Singgalang di Kuningan tentu kita akan transit di beberapa rest area. Selama transit di rest area kalian bisa manfaatkan itu untuk untuk kebutuhan pribadi baik toilet maupun yang lain sebagainya. Tentu kebanyakan toilet di rest area itu adalah bersifat gratis, tidak berbayar. Namun demikian tetap siapkan saja uang-uang kecil kalian. Kemudian sampai di Singgalang, rumah makan Singgalang, kita akan melaksanakan sholat zuhur dan asar digabung sekaligus kita makan siang di sana. Dari situ kemudian kita akan menuju, setelah kita sholat dan setelah kita makan, kita akan langsung menuju ke Cirebon untuk kita berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Ya, di makam Sunan Gunung Jati tentu di sini nanti kita akan dipandu juga oleh ahli spiritual yang akan memandu untuk berzikir, tahmid, tahlil dan berdoa di makam aulia. Kemudian setelah kita dari Sunan Gunung Jati, kita kembali ke bis dan kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju ke Semarang. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke rumah makan Kurnia ya di daerah Kendal, Semarang. Nah, sampai di rumah makan Kurnia kurang lebih itu menjelang maghrib. Ya, di Semarang kalian dipersilakan untuk makan malam, kemudian sholat maghrib dan sholat isya, kemudian juga kalian boleh untuk sekedar bersih-bersih, mandi dan lain sebagainya, kebutuhan MCK kalian. Setelah itu selesai, kemudian kita meninggalkan rumah makan Kurnia di Semarang untuk selanjutnya kita menuju ke Kadilangu, yaitu menuju ke makam Sunan Kalijaga. Ya. Kurang lebih kita akan tiba di sana sekitar pukul 9 atau 10 malam di makam Sunan Kalijaga. Kemudian sampai setibanya di sana kita akan ziarah di makam Sunan Kalijaga. Dan setelah kita ziarah, maka kalian akan diberikan waktu yang cukup panjang di sini untuk kalian bisa menikmati suasana atau di sekitar kawasan makam Sunan Kalijaga. Mungkin ada minum-minuman hangat yang bisa kalian nikmati di sana ya. Nah, dari situ kemudian kita akan kembali menuju ke arah Yogyakarta ya. Kita masuk ke hari kedua, yaitu hari kedua di hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 jam 3 atau jam 4 pagi kita sudah sampai di Resto Ambar Ketawang ya. Di resto ini kita tentu akan tiba mungkin sekitar pukul 3 atau pukul 4. Nah, kalian manfaatkan betul-betul selama dari Sunan Kalijaga sampai ke Ambar Ketawang ini digunakan untuk tidur karena cukup panjang perjalanan ini. Silakan manfaatkan untuk tidur, istirahat. Kemudian sampai di Ambar Ketawang pagi harinya jam 4 pagi itu kalian siap-siap kemudian untuk menunaikan sholat ibadah, sholat subuh ya, rehat sejenak, sholat subuh, kemudian MCK. Kemudian di hari kedua ini kalian sudah harus ganti pakaian. Ganti pakaian itu adalah kalian menggunakan atasan batik bebas dan menggunakan wajib bersepatu. Kemudian kita sarapan di rumah makan Ambar Ketawang. Setelah itu kita tinggalkan Ambar Ketawang, kita menuju ke pusat oleh-oleh Salak Pondo. Nah, di sini kita akan mampir di tempat Salak Pondo. Silakan berbelanja di sini seperlunya saja. Kemudian dari situ kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Museum Keraton Yogyakarta. Ya. Sampai di Museum Keraton Yogyakarta kurang lebih itu pukul 8.30 ya, kita akan mengunjungi museum. Nanti di sana akan dipandu oleh tour guide setempat.
Kemudian dari situ kita akan menuju ke Museum Iptek Taman Pintar. Jadi dari Museum Keraton ke Iptek kita akan berjalan kaki, ya. Oke, Museum Iptek. Kemudian setelah tiba di Museum Iptek Taman Pintar, kita juga akan menuju ke rumah makan Ambar Ketawang. Jadi setelah itu kita akan menuju ke rumah makan Ambar Ketawang. Kita akan makan siang di sana di rumah makan Ambar Ketawang untuk melaksanakan sholat zuhur sekaligus sholat asar di rumah makan Ambar Ketawang. Setelah itu selesai, kemudian kita akan menuju ke pusat oleh-oleh bakpia. Di sini kalian boleh manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk berbelanja bakpia, ya. Setelah kita berbelanja bakpia, kemudian barulah kita menuju ke hotel untuk check-in. Setiba di parkiran hotel, nanti kalian tentu akan dibagikan kartu akses untuk masuk ke kamar hotel. Nanti kartu akses untuk kamar hotel itu akan diberikan di dalam bis oleh Bapak Ibu guru panitia pendamping. Nah, setelah itu kita akan check-in hotel, ya. Kemudian kita istirahat sejenak, kemudian sholat maghrib. Setelah itu kita akan makan malam, lunch box. Nanti di sana kalian manfaatkan betul waktu yang baik itu untuk istirahat, ya. Kemudian MCK, mandi dan lain sebagainya. Kemudian kalian sudah mulai berganti pakaian, ya. Tadinya batik, sepatu kalian ganti dengan atasan kaos olahraga MTS Al Asia. Bawahannya bebas, ya. Boleh bersendal, boleh bersepatu. Karena malamnya tepat pada Isya kita akan JJM, jalan-jalan malam di Malioboro. Nah, kalian diberikan waktu jalan-jalan malam di Malioboro itu kurang lebih 2 jaman. Setelah itu kalian jam 10 kalian kembali lagi ke hotel untuk istirahat. Nah, kemudian pagi harinya, yaitu hari Senin, ya, tanggal 7 Maret 2002, kita mulai check out dari hotel. Kita keluar dari hotel, kemudian kita sudah berganti pakaian dengan menggunakan kaos off-road kita, bersepatu, ya, kaos off-road dan bersepatu. Silakan di sini kalian boleh berpakaian yang sekeren mungkin, ya. Kita akan menuju langsung ke Parangtritis, Pantai Parangtritis. Sampai di Parangtritis kita akan melakukan adventure off-road dengan menggunakan jeep dengan beberapa titik poin, destinasi yang bermacam-macam dari mulai pantai, hutan, bukit dan lain sebagainya. Kita akan off-road dengan menggunakan jeep. Selesai dari kita adventure di Parangtritis, kemudian kita menuju rumah makan Numani, ya. Kita makan siang di rumah makan Numani yang masih ada di sekitar jalan Parangtritis untuk makan siang, sholat zuhur dan sholat asar di situ. Kemudian setelah sholat zuhur dan sholat asar, setelah makan siang kita langsung menuju ke Borobudur, ya. Sampai di Candi Borobudur, kemudian kita mengunjungi Candi Borobudur, ya, dan itu akan berlangsung sampai dengan pukul 4:30 sore, ya. Di sini juga kesempatan kalian untuk bisa berbelanja di yang terakhir kalinya di kawasan sekitar Borobudur. Setelah di Borobudur, maka kemudian kita akan meninggalkan Borobudur kurang lebih pukul 4:30 sore dan kita akan langsung kembali pulang menuju ke Cibinong. Nanti kita akan berhenti di rumah makan Bintangan di Ambarawa untuk makan malam terakhir. Di sini kalian akan juga dihibur dengan live music, ya, dari resto penyelenggara. Dan setelah kita makan malam di situ, maka kita akan langsung menuju pulang ke Cibinong. Dan pagi hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 kurang lebih jam 3 atau jam 4 pagi kita sudah tiba di kampus AMTS Al Asia. So itu aja yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa tanggal 5 besok. See you. Assalamualaikum.